Buat lo yang pengen punya HP murah tapi spek mentok, coba lu tonton dulu video yang gak jelas ini. Iya, unit yang lagi lu lihat ini ya kan, handphone yang lagi lu lihat ini adalah HP salah satu HP spek mentok. Kalau lu punya budget sejutaan, di bawah 2 juta, tapi lu pengen yang powerful dari segala sisi, baterai, kamera, layarnya gede, chipsetnya cukup mumpuni, ya salah satu pilihan yang spek termentoknya adalah handphone yang lagi lo lihat ini ya, Poco M3 Pro 5G. Anjir, gue pakai HP ini ketawa-ketawa sendiri sih, gila sih. Cuman ada beberapa minus dari handphone ini, bakal gue coba bahas juga lah di video nggak jelas ini. Nah, kemarin tuh gue ngegame ya kan, pakai HP yang speknya lebih kentang daripada HP ini ya kan. Link video ada di deskripsi buat lo pengen tahu HP apa yang buat main game tuh lancar parah tapi HP-nya murah meriah. Link videonya di deskripsi. Dan iya, handphone yang kemarin gue bahas yang kayak lagi lo lihat ini, yang gue ngegame gak jelas ini aja udah lancar parah. Apalagi di HP yang lagi kita bahas ini jauh lebih lancar lagi ketimbang di handphone ini. Ya perbandingannya tuh kayak antara apa ya, kayak anak SD sama bocil SMP lah. Jadi ya benar-benar spek mentok adalah handphone yang lagi lu lihat ini. Oh ya, by the way, buat yang pengen tahu spek-speknya, spek singkat dari HP yang lagi gue bahas ini, gue taruh di deskripsi deh, karena agak capek gue ngebacotin ya. Tapi yang jelas yang gue rasakan pakai handphone ini selama gue pakai seharian, ini buat ngegame enak banget men. Ngegame ringan tuh kayak dilibas aja gitu semua sama HP ini. Kalau dibandingin ya sama iPhone ya, di harga yang sama macam handphone yang lagi lu lihat ini, gila sih, beda jauh parah. Oke. Gue langsung ke minus-minusan yang pertama. Bukan minus ya, hal yang gue gak suka lah sama HP ini, si Pukima hitam yang lagi gue pegang ini. Ya itu bukan tidak salah dan tidak mungkin, anjir ngomong apa gue. Intinya gini, hal yang gak gue suka lah, tapi gak tahu sih lu bilang ini kekurangan atau gak. Tapi menurut gue ini jelek parah sih handphone ini dalam hal yang lagi gue bahas ini. Ya, Layar ini kalau kita lihat ya, ukurannya ini gede, 6,5 inch, gede parah sih menurut gue ya. Ini panjang gitu handphonenya, kayak punya gue sih, panjang, keras dan tahan lama. Layarnya masih IPS, yang gue gak suka ya, typical nitsnya ini di 400an nits. Ya mentok-mentok di 500. Ya kalau dipakai normal gitu kayak 400 ke bawah kurang gitu. Ini handphone kalau dipakai brightness-nya kurang memadai. Kalau menurut gue brightness dari handphone ini masih kurang klimaks. Tapi ya nggak terlalu masalah sih kalau gue mainin di dalam ruangan. Lu bukan orang lapangan. Tapi kalau dibandingin sama iPhone, kalau lu udah biasa pakai iPhone ya yang layarnya, atau lu biasa pakai Android yang layar AMOLED. Contoh deh kayak iPhone yang teknologi layarnya masih di zaman batu, kayak iPhone XR sama iPhone 11 yang lagi gue pegang ini. Meskipun layarnya masih sama-sama teknologi IPS-an, tapi dari sisi kecerahan layarnya ya kan, kontras warnanya, layar iPhone itu kayak lo kayak bagaikan langit dan bumi lah. Itu gua nggak suka sama HP Android ini. Apalagi gue udah terbiasa pakai iPhone dan gue coba pakai handphone yang lagi gue bahas ini, itu berasa banget men. Ya coba lu lihat aja dah. Ini layar iPhone 11 yang belum AMOLED, OLED, LED-tan ya kan. Ini nyaman parah IPS-nya. Terangnya itu dapat ya kan, semuanya itu klop lah. Tapi enggak dengan Android yang lagi gue bahas ini, Poco M3 ya. Ini jeleknya ini aja sih, dari sisi brightness layarnya ngajakin ribut. Tapi overall itu dikompensasi dengan spek-spek yang dikasih sama si pihak Poco di handphone ini. Tapi kalau lu lihatnya di dalam ruangan, layarnya nyaman parah. Sensitivitasnya bagus ya kan, kecerahan layarnya dapet, warnanya tuh hangat, enak lah. Dan untuk ukuran keyboardnya juga enak parah ya. Pokoknya kalau lu pakai handphone ini, intinya gini, kalau lu bukan orang lapangan yang jarang mainin handphone di bawah sinar terik matahari, atau lu gak main di tengah-tengah lapangan, lu bukan orang yang tipikal main HP di tengah lapangan gitu, menurut gue layarnya gak ada masalah. Ini enak-enak aja layarnya. Dan gue coba ngetik-ngetik pakai handphone ini, typing ini mistouch-nya sangat jarang sekali terjadi. Gue suka lah sama layarnya, cuman minusnya yang ampasnya brightness-nya kayak kurang nampol gitu. Dan kalau ngomongin soal desain, gue gak tahu ini selera semua orang atau enggak, tapi kalau lu tanya ke gue berapa nilai skor desainnya, mungkin dari 1 sampai 10 ya 8 lah ya. Yang gue kurang suka tulisan Poco kayak lebay parah gitu.
dan ada emblem 5G, bukan emblem ya, tulisan-tulisan 5G kecil gitu ya kan, timi kecil gini ya kan. Ya, handphone ini spek mentok lah. Handphone sejutaan udah dapat sinyal 5G, menurut gue ini udah lebih dari cukup sih. Jadi lo udah bisa pakai handphone ini buat dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan tanpa perlu ganti HP lagi. Terus yang gue suka dari handphone ini kameranya. Kameranya memang bukan fitur yang kekinian parah, cuman bisa diandalin lah buat basic ya. Kalau kayak lu foto-foto buat menu ini ada, fitur ini ada, udah kekinian lah fiturnya. Nah ini yang gue suka nih, baterainya gila sih. Kalau lu bener-bener orang yang paling gak suka banget ngecas, ini handphone nge-support lu banget ya. Pokoknya kalau udah sekali dari 100%, gini, gue paling malas ya sama handphone ini. Kalau udah 100%, gue pengen tahu, penasaran gitu, dari 100% dihabisin tuh berapa lama. Ya udah gila, seharian gue coba pakai HP ini dari 100% dari pagi sampai malam juga nggak habis-habis baterainya. Kayak malas banget anjir, kayak ya udahlah. Nyerah gue ngebuat baterai si Poco ini habis gitu. Tapi beda sama iPhone yang seharga motor sekalipun itu baterainya tuh chaos kalau gue pakai ya. Gue nggak tahu kenapa men, itu kayak baterai iPhone tuh ampas ya kan. Pokoknya kalau lu orang butuh baterai yang gede, spek mentok ya di harga sejutaan, nih handphone bisa ngelibas iPhone lah. Kayak iPhone yang harganya sama ya dengan harga Poco yang lagi gue bahas ini. Dilibas cuy. Even iPhone seharga motor pun nih, untuk kondisi baterainya dari full tuh gue bisa buat merah kayak gini. Lo bisa lihat tuh baterainya empty tuh. Itu gampang parah buat baterai iPhone tuh dari full jadi merah tuh. Tinggal setel bokep ya kan, yang di full HD ya kan, dengan volume full ya, nonton bokep bareng teman-teman di kosan gitu. Udah merah tuh baterai ya kan. Dan mau iPhone berapapun lah, lo kalau mau challenge gue ngabisin baterai iPhone dari 100%, mau iPhone 14 Pro Max sekalipun tuh gampang parah ya kan. Karena baterainya timi-timi kecil-kecil dan ya gitulah kalau pakai iPhone. Contoh kayak iPhone yang lagi lu lihat ini, iPhone seharga motor. Lu bisa lihat itu 1% gue buat ya kan dari full sekalipun. Gue libas lah kalau iPhone ya kan. Makanya gue kayak kurang suka aja gitu kalau buat baterai itu. Gue nggak bisa percaya main sama iPhone ya kan. Tapi kalau buat Android, kalau buat baterai consumption sehemat-hemat apapun, bullshit bang. Baterai iPhone tuh nggak perlu gede-gede karena chipsetnya tuh rendah buat makan daya. Bullshit, tai kucing ya kan. Kenyataannya di lapangan sehebat apapun iPhone lo tuh, kalau sinyalnya udah susah otomatis handphone lo tuh panas. iPhone lo tuh panas ya kan kalau sinyal lo udah susah. Apalagi waktu lo pakai ngegame atau lo lagi nonton video sinyal susah, otomatis panas. Dan iPhone lo itu kalau sinyal lo udah panas boros. Jadi kalau udah boros gitu butuh kapasitas mAh yang gede. Dan Android ini mAh-nya gede-gede banget.